Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sahabat-sahabat di seluruh tanah air Indonesia, semoga selamat dan sejahtera selalu menyertai Anda dari saat diucapkan Bang Ompong sampai ketemu waktu yang sama. Itulah tadi bagian jumpa kita di pagi kali ini, ya, di pagi kali ini untuk sahabat-sahabat yang ada di Facebook Mbah Ompong Mayong dan di YouTube Mbah Ompong Mayong. Nah, mohon dan hormat untuk kedermawanannya, ya. Jangan lupa di subscribe untuk YouTube Mbah Ompong Mayong dan ikuti di acara Kopi Dangdut, ya. Kopi Dangdut, kepanjangan atau singkatan dari Kopi Madang Udut. Udut seperti biasa sebagai rokok idola Surya 16, ya. Surya 16 selalu setiap saat menemani Mbah Ompong. Alhamdulillah untuk pagi kali ini dengan tema ahli syukur hidupnya makmur, ya. Orang ahli syukur hidupnya makmur, gak percaya buktikan. Nanti akan saya ulas setelah kita nikmati kopi dangdut, kopi Madang Udut. Nah, ini kali ini ngopi dulu. Nah, suasana masih pagi. Yuk rekan-rekan kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya. Madang agak siang dan sudah ada persiapan-persiapan. Ini untuk rezeki yang kita nikmati hari ini. Dan kita sambil udut. Jadi kopi dangdut, kopi Madang Udut, ya. Nah, kita nikmati dulu karena kopi sudah, Madang mandi agak siang dikit. Ini Udut Surya 16. Alhamdulillah di pagi kali ini kita masih ada pertolongan Allah yang tidak disangka-sangka. Dari kemarin Mbah Ompong hadir di Kudus, di Demaan tepatnya, di rumah Habib Ja'far dalam rangka prosesi pemakaman, ya. Itu ternyata berkahnya di jalan-jalan sebelum sampai rumah itu banyak sekali. Seperti yang Anda lihat untuk kali ini, ya. Jadi mulai Genting, Desa Sedo, ya, Desa Sedu, Genting, Demak. Jadi untuk di daerah Genting, Siru Mampir sama orang lain yang kak saudara, ya, ada namanya Duk Sri, istri dari Mas Dul yang di pinggir jalan sebelah utara Trengguli. Ditawarin makan mulai dari pecel ikan panggang, P dan sebagainya. Namun Mbah Ompong tetap berjalan karena cuaca agak mendung. Jadi berjalan terus. Alhamdulillah di Demak ada temen disuruh mampir, walaupun sedikit ada rezeki yang perlu dinikmati. Nah, Mbah Ompong silakan bawa kumpulin akhirnya, ya. Jadi walaupun rokok bukan selera Mbah Ompong, tapi kalau namanya dikasih tetap saya terima. Mungkin kalau teman-teman Mbah Ompong main bisa duduk teman-temannya Mbah Ompong. Jadi untuk kali ini tetap numpuk rokok. Alhamdulillah ini pemberian Allah lantaran tangan-tangan dermawan dari para sahabat-sahabatnya Mbah Ompong. Jadi untuk kali ini Mbah Ompong mengajak, yuklah kita saling membangun kerukunan demi kokohnya NKRI. Namun kita harus waspada, ya. Mbah Ompong jauh-jauh sebelumnya sudah punya feeling yang tidak enak, mudah-mudahan tidak terwujud, Jadi feeling Mbah Ompong ini di tahun 2019 pada waktu lagi rame-ramenya Pilpres, ya, sudah terasa tidak enak di dalam hati Mbah Ompong, sudah terasa tidak enak. Karena selama-lamanya seumur hidup saya, mulai kecil sampai sekarang saya sudah tua, belum ada yang menyatakan NKRI harga mati, itu belum ada.
Itu. Justru malah Mbah Ompong mikir ada apa di balik itu gitu. Jadi saya khawatirnya mudah-mudahan tidak terwujud. Khawatirnya itu orang mau merusak Indonesia tapi berkedok NKRI. Jadi menurut Mbah Ompong ada 3 versi yang ini perlu diwaspadai, ya mudah-mudahan tidak terjadi. NKRI harga mati, ya. Satu versi orang Islam, ya dari mayoritas yang benar-benar di Indonesia bikin makmur seluruh non Muslim, ya. Ada hari raya orang Islam yang borong, ada acara Natal orang Islam yang hura-hura, ya, dan lain sebagainya. Ada di kelenteng di mana-mana. Ini orang Islam selalu hadir di sana memeriahkan. Jadi menguntungkan bagi non Muslim. Makanya kalau kita sering mengatakan orang itu intoleransi dan sebagainya, salah besar. Kalau Islam dikatakan intoleransi, salah besar. Karena Islam itu selalu membangun, mengutamakan namanya ukhuwah Islamiyah, menjaga agar terjadi rahmatan lil alamin. Seperti Mbah Ompong kenalan ini bervariasi, dari mulai pendeta, dari mulai yang di kelenteng, ya kelenteng itu ada berapa gitu yang tua-tua, termasuk Mbah Ompong sudah pernah kunjung di Pluit, di Welahan, di Semarang, ada yang Matrogong, Alwatugong, Patrogong itu, terus ada lagi kelenteng Sampokong, ada di Lasem, ya di Pluit juga ada kelenteng tua, di Kudus di depan Nyambancan. Jadi kita membangun kerukunan, kita tetap waspada dengan sebutan NKRI harga mati. Takutnya Mbah Ompong mudah-mudahan tidak terwujud. Ini feelingnya Mbah Ompong mengacu pada pengalaman-pengalaman tahun 80-an, ya. Jadi ada misi-misi tertentu, cuma namanya sama, artinya yang beda. Satu contoh NKRI harga mati, kalau Indonesia ini mayoritas Islam jelas untuk kepentingan Indonesia supaya jaya. Tapi ada versi lain yang namanya sama, artinya beda. Apa itu? Program misionaris Kristen dari kelompok salibis yang ada di Israel dan sebagainya. Ini punya kepentingan juga melalui tangan-tanganan yang ada di Indonesia. Namanya NKRI, tapi artinya beda. Negara Kristen Republik Indonesia. Makanya Kristen juga punya kepentingan supaya jaya Kristen di Indonesia. Disingkat menjadi NKRI. Itu. Nah yang lebih bahaya menurut Mbah Ompong adalah versi yang ketiga yang sangat bahaya. Cuman orang-orang sampai saat ini belum menyadari ke arah situ. Ada NKRI, tapi artinya bukan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia punya tujuan adalah negara komunis Republik Indonesia. Ini yang akan merusak daripada tatanan NKRI itu sendiri. Itu. Jadi prakteknya ya kayak gitu. Sholat, dia berani ngatur jamaah soft sholat. Pada Kanjeng Nabi sudah menginstruksikan demikian caranya soft jamaah, salaman dan sebagainya. Dia berani ngatur karena apa? Punya ideologi komunis yang dipakai. Itu. Sampai saya tuh sering matur sama kiai-kiai, apa salaman gitu langsung ketularan penyakit. Enggak. Mungkin, kalau mungkin itu ya jangan dikatakan mungkin gitu. Perintah ke Rasulullah, anjuran Rasulullah, salaman ini kalau kita ini sama ikhlasnya, ya, berjabat tangan dengan teman-teman, ini berkahnya apa? Dosanya dirontokkan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah, ya. Jamaah merapatkan barisan, itu untuk sholat dan sebagainya. Ini juga akan ada berkahnya sendiri karena setan tidak masuk. Jangan kita terlalu lancang, terlalu berani mengatakan setan biar jamaah. Gila, wong setan kok ikut jamaah sholat itu. Jadi untuk feeling Mbah Ompong ya demikian, mudah-mudahan tidak terjadi. Saya selalu berdoa bangsa ini selalu rukun demi NKRI, bener-bener demi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau anda sering mengatakan intoleransi, jangan sampai berbuat semena-mena. Itu lebih dari intoleransi, biadab namanya. Salah dikit tembak misalnya, ya. Itu negara sih negara hukum, ya, bukan negara mati. Dikit-dikit ditembak mati. Kalau mengatakan orang lain katanya intoleransi, tapi perbuatan Anda itu lebih dari intoleransi. Bahkan itu bisa dikatakan biadab sampai menjadi perbincangan seluruh dunia. Itu. Makanya yuklah kita saling mencintai, saling rukun nikmat.
Enak kalau kita rukun itu. Ya, ini suatu contoh ini. Nikmatnya mensyukuri rukun. Guyub rukun demi NKRI aslinya. Ini sampai namanya rokok dikasih Allah lantaran kita punya teman bersahabat orang banyak. Dari kue-kue, dari buah sampai Coca-Cola, minuman apa aja. Iya ya. Dicukupi oleh Allah karena kita menjaga kerukunan ya. Sampai yang namanya nyamuk aja diobati sudah disiapin oleh teman-teman ini. Mbak Ampong alhamdulillah udah berapa bulan enggak pakai sovel, enggak beli sovel. Ada saja rezeki ngasih Allah. Dari mana sumbernya? Dari para tangan-tangan dermawan. Makanya sekali lagi untuk sahabat-sahabat Mbah Ampong di seluruh tanah Indonesia, yuk kita hati-hati. Mudah-mudahan versi yang demikian tadi tidak terjadi di Indonesia. Karena ini dinilai ya, tidak menutup mata, kita sudah tahu semua. Perjalanan ini tidak terlepas dari ideologi PKI, namun kita tidak sadar gitu loh. Makanya yuk kita bangun, merapatkan untuk tali persaudaraan, menjaga benar-benar bisa terwujud. Allah Akbar, Allah Maha Besar, Indonesia Jaya. Kalau Indonesia Jaya semuanya alhamdulillah kita dalam menikmati makmur dalam kemerdekaan dan merdeka dalam kemakmuran. Itu harapan dari Mbah Ampong. Semoga seluruh masyarakat Indonesia bisa menerima keadilan kemakmuran, jadi adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Itu untuk rekan-rekan. Jadi jangan lupa berkahnya kita rukun. Nah kita rukun, kita sayang itu harus kita kenal dulu, mendekati. Ini yang dirasakan oleh Mbah Ampong alhamdulillah. Ya. Jadi kita dekat sama aparat mulai jajaran TNI sampai Polri. Kalau kita mau dekat alhamdulillah enak. Apalagi yang namanya ladang pahala terbesar itu dari Polri. Ya. Polri ini bertugas di lapangan, itu ladang pahala terbanyak. Suatu contoh ya. Ini lihat Mbah Ampong lewat seperti orang gila. Memang belajar, saya akui memang belajar, tapi saya ada keluhan, sudah saya sampaikan sama senior-senior saya ya, termasuk Kapolres dan jajarannya. Saya sering minta maaf kepada Kapolres dulu waktu ada Pak Endang Sunjaya ya, yang di Jepara, terus ada Pak Ismail, ada lagi Pak Munang Manulang. Itu saya sering matur. Saya matur sama beliau, Pak Komandan, waktu itu namanya masih Komandan bukan Kapolres. Saya minta maaf. Saya tahu kalau helm ini untuk menjaga keselamatan kepala. Tapi belum Mbah Ampong ada keluhan setelah pakai helm ini kepalanya muter malah sering jatuh. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti sedikit pun tidak ada rasa kepingin menghina, tidak, memang ada keluhan. Jadi saya alhamdulillah situ terasa mendekati, makanya ayolah kita dekat, membawa rukun sesama bangsa, sesama masyarakat, sesama lain agama, kita rukun. Fa insya Allah Indonesia akan segera pulih, ekonomi dan sebagainya akan pulih kalau kita mau rukun. Karena apa? Berkah dari kerukunan ya. Jadi ukhuwah itu lebih hebat 1000 karomah daripada 1000 karomah. Jadi kita ukhuwah dulu, menjaga kerukunan. Yuk kita rukun ya. Enak kalau rukun kayak gini nih ya. Saya ditawarin, Mbah Ampong mampir minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu sahabat lagi di daerah Genuk ya, yang arah Rawasari apa mana itu, kok Rawasari, Alas Tua. Ketemu juga, Mbah Ampong lama gak ketemu, silakan Mbah. Ini ada Mbah, mampir. Ada kue-kue ya, ndak tak makan, tak lihat ini. Akhirnya malah dimasukin kantong, suruh bawa. Ini masuk rezeki dari para teman-teman Mbah Ampong yang dermawan. Dan ini bagian dari hikmah daripada kerukunan itu tadi. Makanya yuk kita saling menjaga kerukunan. Tidak perlu kita merasa yang lebih hebat, tidak perlulah. Kita introspeksi ke dalam apa kekurangan kita. Fa insya Allah sekecil apapun salah kita, kalau kita cepat-cepat minta maaf pada teman-teman dan sebagainya, insya Allah terjalin kerukunan. Ya, itu tadi untuk sahabat-sahabat kaula muda ya. Tentunya yang saya harapkan untuk oknum-oknum pejabat yang masih galak ya, mohon untuk tidak selalu mengatakan intoleransi, tapi perilakunya harus diintrospeksi itu. Jadi seperti orang yang di Bujer itu, contohnya seperti Abu Janda, terus ada Leon Johannes, coba profilnya dibuka itu menjelek-jelekin terus.
sama Islam, ya, sama orang Islam itu dijelek-jelekin terus. Kayak gitu coba kalau kita langsung diambil, diangkut, diculik kalau perlu. Tapi kalau orang-orang itu dibiarkan biar gede kayaknya, seakan gitu. Jadi sekali lagi yuk kita saling introspeksi, saling menyadari bahwa apalagi gudangnya salah, ibaratnya gitu. Jadi selalu minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama pada bapak-bapak aparat kepolisian, ya, bapak petugas kepolisian, jajaran kepolisian. Terima kasih banget, sering dibantu walaupun bapak tidak bicara dengan Mbah Ampong langsung, tapi saya sudah merasakan. Saya lewat kemana-mana, mulai dari ujung Jakarta, dari Banten sampai ke perbatasan Jawa Timur, saya tidak pernah pakai helm dan masker pun saya paling kalau mau menghormati, ya istilahnya untuk ada petugas saya pakai biar senang, niatnya saya membahagiakan untuk petugas-petugas. Saya tidak tahan pakai masker dan alhamdulillah saya diberi keselamatan oleh Allah dari awal ada sampai sekarang saya tidak pernah kena, tidak pernah merasakan sakit corona, tidak pernah, alhamdulillah. Itulah kelebihan daripada kita itu mau mensyukuri nikmat yang ada, menikmati udara pemberian Allah yang benar-benar sehat itu dinikmati. Insya Allah kita itu kalau mantep dengan segalanya, Allah yang memberi, tidak ada keluhan apa-apa, ya. Jadi sekali lagi untuk para bapak-bapak, abang-abang, none-none, kamas-kamas, mbak-yu, ya, semuanya saja, seluruh masyarakat Indonesia, Mbah Ampong selalu menyatakan banyak salah. Jadi apabila ada kekhilafan, baik yang sengaja maupun tidak, Mbah Ampong pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe di channel YouTube Mbah Ampong Mayong. Ya, jadi seluruhnya, semuanya saja untuk masyarakat Indonesia, lebih-lebih para pejabat yang banyak menolong saya ucapkan banyak terima kasih dan salam hormat juga untuk TNI, Bravo TNI. Ya, senior-senior banyak, senior-senior saya banyak dari TNI Polri soalnya, ya. Jadi sekian, sekali lagi apabila ada sumur dinadang, bolehlah kita menumpang mandi. Apabila ada umur panjang, insya Allah akan berjumpa lagi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.